kita lihat apa yang terjadi di sekolah. Di sekolah itu terlalu memperhatikan prestasi. Sekarang kita lihat lagi apakah bedanya sekolah elit atau bukan elit. Sekolah elit malah lebih bisa menutupi daripada sekolah non elit. Tapi sekolah yang tidak elit, orang juga kurang tertarik untuk yang memasukkan berita. Jadi sebetulnya kalau kita lihat itu mirip-mirip saja. Hanya yang harus kita lihat, kalau dari dulu sampai sekarang yang jadi masalah utama, siapa pimpinan dari perbuatan-perbuatan ini di antara anak-anak sekolah ini. Jadi yang seringkali pimpinan itu anak pejabat, kemudian orang-orang lain juga ikut-ikutan. Apakah hal ini juga yang terjadi di sini? Jadi kita melihat belakangan juga terlalu banyak masalah anak pejabat yang terlibat. Sekarang saya ingin, kenapa anak pejabat yang terlibat? Kenapa bukan orang lain? Bukan orang lain lebih baik daripada orang pejabat. Sama, ada anak nakal dari kalangan elit, dari kalangan pejabat, dan anak nakal dari kalangan orang-orang biasa. Kita bayangkan kalau dari kalangan orang biasa, mereka akan berpikir, kalau saya melakukan tindak kekerasan, maka saya sangat mungkin akan masuk penjara. Tapi kalau dari orang yang elit, yang ya anak pejabat atau anak orang-orang kaya, itu kan otomatis beranggapan saya ini kebal hukum. Orang tua saya punya uang, masa orang tua saya nggak mau bayar untuk keperluan saya, masa orang tua saya tidak mau membebaskan saya. Jadi mereka lebih mungkin untuk bertindak semena-mena. Ini yang terjadi sekarang. Sekarang kita lihat ini dari macam-macam segi ya. Jelas dia remaja. Remaja itu usianya sensitif untuk melakukan tindakan-tindakan yang berbeda yang disebut sebagai kenakalan remaja. Jadi itu peralihan dari anak menjadi orang dewasa, akhirnya dalam fase adaptasinya muncullah kenakalan remaja. Sekarang yang dipersoalkan bukan kenakalan remajanya, tapi kenakalan remaja yang berlebih. Kenakalan remaja itu wajar-wajar saja, dari dulu juga terjadi. Tapi kenakalan remaja dulu itu tidak menciderai, tidak membuat cacat atau menyakiti orang lain. Ini yang bedanya, di mana sekarang menyakiti orang lain. Sekarang siapa yang berani melakukan itu? Jelas lebih banyak orang yang kebal hukum. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di sekolah. Kalau kita bandingkan ya, dulu situasi dulu dan situasi sekarang, jelas situasinya saja sudah berbeda. Coba kita lihat, kita berada di jalan, terjadi suatu masalah, bandingkan dengan orang tua, orang dulu yang juga di jalan ada masalah yang sama, kan mudah didamaikan. Sekarang bisa terjadi pemukulan segala. Lalu kita lihat apa yang terjadi di sekolah. Di sekolah itu terlalu memperhatikan prestasi sekolah. Dan prestasi sekolah itu bukan sekedar prestasinya, tapi bagaimana sekolah itu mendapatkan rating yang tinggi, sampai sekolah itu juga memalsukan jadi memberikan contekan pada murid-muridnya supaya skor dari sekolah itu menjadi tinggi. Itu kita lihat dari beberapa fakta yang dikemukakan. Lalu kita lihat dari segi apa lagi? Dari segi pendidikan orang tua juga kurang lebih sibuk daripada orang tua dulu. Jadi mendidik anaknya atau bekerja sama anaknya atau memberikan pengarahan itu kurang daripada orang dulu. Jadi hasilnya juga lebih jelek. Dan kita lihat lagi
bagaimana dengan apa yang terjadi di lapangan dengan pasal hukum. Apakah hukum sekarang lebih baik atau lebih buruk daripada dulu? Sekarang kita banyak mengenal orang-orang yang kebal hukum, dan bahkan kita tahu istilah tajam ke atas, tumpul ke bawah. Jadi itu sudah suatu kata-kata yang dibuat oleh masyarakat karena parahnya segi hukum. Jadi kalau mau diatasi, harus diatasi dari keseluruhan, tapi terutama dari segi hukumnya, dan kemudian dari segi sekolahnya, kemudian juga dari yang lain-lain, termasuk masyarakat yang sekarang acuh satu dengan yang lain. Ya, sekarang kita harus melihat parahnya bulian. Apakah bully ini terlalu parah, dan mental orang itu sebelumnya. Kalau mental orang anak yang dibully itu rendah atau kurang kuat, kemudian dibully, lalu bulinya besar, maka otomatis akan berdampak untuk jangka waktu yang lama. Kita lihat contohnya pada orang-orang yang tidak salah tapi masuk penjara. Apa akibatnya? Akibatnya mental mereka jatuh, dan akhirnya sebagian tidak mau bekerja seumur hidupnya. Ini faktanya. Jadi kita jauh lebih hati-hati dan harus lebih menegakkan hukum. Siapa yang salah, dia dipersalahkan. Saya pikir itu bagus buat KPAI itu ikut terjun. Cuma apakah cukup? Karena kita harusnya mulainya dari masa anak-anak lebih kecil. Jangan mulai anak-anak sudah usia 15 tahunan. Lalu kita lihat lagi di mana kejadiannya. Kejadiannya di luar sekolah. Di luar sekolah, kenapa kok tidak bisa dilakukan pencegahan? Kenapa boleh menggerombol dan biasa dijadikan tempat berkumpul untuk melakukan bully-bulian? Dari masyarakat ataupun aparat. Sekarang kita harus bayangkan ya, seorang yang sudah mendirikan sekolahnya jatuh karena bully-bulian ini, apakah tidak otomatis ditutup? Apalagi ada artis yang ikut terlibat, itu lebih memungkin. Ada misalnya ada artis, ada media yang anak pejabat media yang ikut terlibat, memudahkan untuk bagaimana caranya untuk menutup. Itu hal yang wajar yang mungkin akan terjadi pada hampir setiap orang. Kalau sudah kita targetnya seperti itu supaya jangan ada stigma anak pejabat atau apa, hukumnya ditegakkan. Apakah hukum sekarang ditegakkan dengan baik? Jadi kita bayangkan ya, kalau kita melanggar hukum, kita akan jauh lebih kaya daripada kita betul-betul mengikuti peraturan. Jadi seharusnya yang mengikuti peraturan itu harusnya lebih kaya, tapi ini kan terbalik.